Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Pasar bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, akan tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat. Nah, dalam setiap pasar barang terdapat persaingan, baik itu persaingan yang ketat, persaingan yang longgar, maupun persaingan yang lemah, ataupun sama sekali tidak ada persaingannya. Nah, persaingan pasar dapat terjadi antara penjual dan pembeli, dan terpenjual dan pembeli terdapat macam jenis pasar antara lain sebagai berikut. Jenis pasar yang pertama ialah jenis pasar persaingan sempurna. Silahkan simak animasi berikut. Kamu lihat, banyak penjual dan pembeli di sini. Iya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Kelebihan daripada pasar persaingan sempurna ialah salah satunya masuknya pengusaha baru yang menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, tetapi pada harga yang sama. Sehingga perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi yang minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Pasar ini juga memberikan kebebasan dalam bertindak, dan kelemahan daripada pasar persaingan sempurna ialah tidak bisa mendorong inovasi. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Yang mana kalau kalian ingin tahu contoh pasar persaingan tidak sempurna, silahkan lihat animasi berikut. Ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna. Dari animasi tadi ialah contoh daripada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu pasar monopoli, di mana struktur pasar ini bertentangan dengan pasar persaingan yang sempurna. Nah, monopoli adalah struktur pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar ini hanya menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh pasar monopoli bisa dilihat pada animasi berikut ini. Pertamina termasuk pasar monopoli. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Jenis pasar yang kedua ialah logistik. Silahkan simak animasi terlebih dahulu. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu. Sejenis kan? Eits, tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis. Nah, dapat dilihat dari animasi tadi, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen mempunyai kemampuan mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan pasar monopoli. Jenis pasar yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Silahkan simak animasi berikut sebagai contoh pasar oligopoli. Perusahaan air mineral itu, wah ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja.
Nah, tadi sudah dijelaskan di animasi tersebut bahwa pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Oke, kita masuk ke pasar yang keempat, yaitu pasar duopoli, di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha akan mempengaruhi pengusaha yang lainnya, seperti menentukan harga, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan lain sebagainya. Nah, contoh pasar duopoli yaitu ada dua perusahaan yang terkenal. Yang pertama, perusahaan Indofood yang memproduksi Indomie, dan perusahaan yang satunya yaitu perusahaan Wings Food yang memproduksi mie sedap. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai struktur pasar.